kita memperkenalkan diri. Kalau kita sudah pernah kontak, berarti kita tanyakan saja. Mas enggak dengan saya? Kenal enggak dengan saya? Ya. Kita bisa mempersiapkan alat, kira-kira nanti alatnya jangan sampai kurang, bolak-balik ya, pada pasien. Pak, nanti akan saya ganti balutan, ya, waktunya kurang lebih berapa 15 menit. Kita menyiapkan APD lengkap, ya, terutama masker, ya. Oke, setelah menggunakan APD lengkap, Master Chef. Pasiennya bangun. Pasiennya orang baik. ya, dengarkan, nggak usah ketawa-ketawa. Kalau nggak ada pakai underpad. Oke, kakinya cukup Pak, kanan kirinya. Disangka pokoknya Pak. Ya. Terus kanan lagi Pak, diambil kita Pak. Ya. Habis bukan. Miring dikit Pak, miring. Ntar, Bapak kan sakit, nggak usah ini. Bapak kan sakit. Jangan seperti orang nggak sakit. Orang begini aja bergerak sakit. Jiolek. Ya. Karena jiolek. Terus Pak, kakinya Apa mau lihat lukanya enggak? Abang sakit. Ya, kalau luka nanti ditinggikan kepala. Namanya. Nggak usah. Promis ya tadi. Kemudian ada kapas alkohol. Kapas alkohol itu harus basah. Ya, harus pakai alkohol. Ya. Kalau membasahi jangan diperas. Ya. Pak, ini kan saya basahi Pak yang ketinggi dikit Pak ya. Kemudian kita gunakan pinset anatomis. Ini cara tekniknya supaya tidak sakit. Jempol kita neken kulit, kita tarik. Ya. Nanti bisa bedakan antara yang tidak ditekan. Contohnya di sini, saya tidak tekan. Sakit nggak? Sakit, ya. Ya, tekan kita tarik, tekan kita tarik. Ya. Biasanya kesan pertama di sini. Kalau perawatnya sadis, ya. Wih. Ya, tekan karena ini udah rambut ya. Kalau misalkan ada balutan di sini, misalkan misalnya balutannya lengket ya, misalkan ini kan nggak baca dia lengket di sini. Ya, ini kan dicabut ya. Ini biasanya balutannya 2. Ya, kalau lengket itu jangan dipaksakan. Kita basahi dulu dengan CN. Merah tuh pinggir-pinggirnya. Kita buka. Baru setelah itu apa yang kita lakukan? Ya, alat-alat yang digunakan kita singkirkan dulu. Kita bisa melakukan pengkajian. Jadi jangan dibersihkan dulu, dikaji dulu kondisi lukanya. Ya, saat mengganti balutan yang lama sudah kita lakukan pengkajian. Apa yang dikaji? Ya, lokasi lukanya di mana? Lokasi luka di abdomen, di bagian tengah, dengan insisinya panjangnya berapa? Ya, ukur berapa sih? Ya. Ya. 13 cm. Ya, 13 cm.
Jahitannya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 jahitan. Gimana pertautannya antara tepi luka dengan tepi luka? Menyatu enggak? Menyatu. Tapi yang perlu diperhatikan di balutan ini adalah tadi sebelum ini adalah berapa eksudat yang membasah. Ya, kalau sedikit nanti sedikit. Warnanya apa? Dikaji ya. Jadi sebelum mengganti tadi udah dikaji dulu balutannya. Kemudian dikaji lukanya. Ya, jadi berapa jahitannya? Kemudian tepi lukanya antara menyatu atau tidak? Ini kan jahitan. Ya. Ketautannya bagaimana? Perleping nggak, tumpang tindih nggak? Kalau tumpang tindih berarti tidak bagus. Jahitnya ngawur. Ya. Kemudian area sekitar lukanya ada nggak kemerahan? Merah, bengkak, nyeri, pruritus, gatal-gatal. Ya. Biasanya kalau pasien dengan laparotomi biasanya ada drain. Tahu drain nggak, selang yang diletakkan di sekitar luka, drain, selang. Pernah lihat nggak? Belum. Drain. Orang operasi itu ada drain untuk mengeluarkan darah, sisa-sisa dari operasi untuk mengeluarkan darah, sisa-sisa. Ya, dipasang drain. Ya. Kemudian apa lagi? Ada, ya. Apakah ada kemudian apa, bengkak, gatal-gatal, terapa lebih panas lagi atau tidak? Kalau panas kan jangan-jangan ada tanda-tanda inflamasi. Ini kan hari ketiga kan tanda inflamasi. Masih merasakan nyeri nggak? Nyeri apa? Lokasi operasinya apa? Ditanya. Ini biasanya penyebab nyeri itu karena insisi pembedahan, ya, karena proses inflamasi. Ya. Ada eksudatnya, kalau ada eksudat berarti nanti cairannya apa? Bisa saja operasi itu ada nanahnya. Begitu ada nanahnya nanti dibuka satu, ya, abhetin satu, ya, diambil apa di tengah untuk mengeluarkan nanah. Oke, setelah dilakukan pengkajian baru kita set up alatnya. Bagaimana dengan NaCl? Ya, tuangkan dulu, ya, kalau nggak ada asisten. Kemudian nanti kasarnya dibuka. Kemudian setelah itu kita buka sarung tangan yang bersih. Ya. Kemudian kita gunakan sarung tangan steril. Kanan, right, sempit. Ini boleh kita dari luar, ya. Karena sempit. Jadi bisa bantu dari dalam. Ini dulu, ambil dari sini tadi daripada dibuang. Kita langsung taruh di sini yang kering. Ini sisanya. Berarti boleh ya pindahin ke sini ke sana ya. Jadi terombos ya. Kemudian kita lakukan pemerasan terhadap kasa yang sudah di cukup 3 atau 4, ya, untuk membersihkan. Kemudian gunakan sikat yang satunya lagi untuk membersihkan luka. Tadi membersihkan itu ada 2, nggak diturunkan. Ada teknik vertikal, ada horizontal. Kalau yang vertikal itu kita bersihkan dari tengah luka dulu, putar begini, putar. Bukan nyeret, tapi putar. Buang. Sebelah kanan,
buang. Sebelah kiri, buang. Kalau model yang horizontal itu poros dari tengah sini, dari sini, buang, buang, buang. Udah berapa tuh? Ya, lebih baik yang vertikal, lebih irit. Ya, kalau train muter dia sirkuler. Ya, bukan begini-begini, tapi sirkuler kalau ada train. Ya tahu train ya? Ya. Ya kalau megang itu yang ada giginya, ya. Ya, tentunya ini nggak akan jatuh nggak, ya. Buat memainkan itu begini, ya. Bersihkan, muter, buang, ya. Oh gitu cara. Kalau mau aman ya bisa pakai pinset, atau bukan pinset, pakai arteri clamp juga bisa. Ya, buang, ya. Where's my hand? Atau dari sini boleh sisanya, tapi jangan sampai Anda memberikan dari luar ke Dalam. kalau masih kotor diulangi lagi boleh, terutama di daerah area sekitar luka. Ya biasanya ini banyak bukan kuman dari plasternya itu loh, ya. Setelah itu kita ke keringkan. Keringkan dari mana? Dari tengah luka dulu. Ya, untuk part ininya tengah ini. Ya, dari tengah luka dulu keringkan ya. Ya. Terus kalau masih bisa digunakan, gunakan di daerah luar. Kalau masih basah kita ulangi lagi. Ya, sampai kering. Karena kalau masih basah takutnya nanti ketika kita pasang plester nggak nempel. Ya. Ya. Jangan sampai ke dalam kalau tengah sudah kering. Ya. Biasanya kalau pasien itu mengalami ada perlukaan, ya. Kemudian nanti kasa ini diolesi aja, ya. Diolesi di sini, baru ditutup. Jangan diolesi di sini, di kasanya, supaya dia moist, ya, supaya bisa lembab. Nah, biasanya kalau di rumah sakit itu menggunakan Hipavik. Mana Hipavik? Katanya ada Hipavik. Operasi termasuk modern dressing. Yang bening itu nggak? Ya. Ya. Ini ada vaselinnya parafin. Ya. Oh, that's called yes. Gunting nanti. It's called Hipavik. Ya. Jadi sesuai ukuran. Dia atau apa? Jadi diukur dulu panjang lukanya. Ya. Kira-kira berapa lebarnya, berapa panjangnya. Kalau satu kali nggak bisa dia. Pakai gunting ini, ya. Supratul ya ini ya. Itu yang dipasang bapak itu seperti Nah, ini ditutup lagi, bila steril, ya. Hipavik. Kemudian Terus kita apa yang seperti tadi? Gunting. ini ada lapisannya, ini saya pegang di bagian luar karena memang kita tarik ini supaya vaselinnya itu bisa terangkat, ya. Di plastiknya. Ya. Iya. Nah, caranya begini, ya, supaya Di kasa. boleh dari bawah boleh, ya, untuk di sini. Jadi dipaskan dengan Luka. jahitannya, lukanya.
Ya. Ya, begini tarik. Kalau kelebihan kita tepuk. Ya, cukup lah ya. Baru kita gunakan kasa. Yang udah dikasih Enggak usah kalau sudah menggunakan itu kan udah lembab. supratul, enggak usah pakai salep. Salep itu kalau tadi menggunakan kasa biasa supaya moist. Jangan menggunakan NaCl lembab, itu enggak moist. Ya. Sebetulnya kalau biar basah ini yang di bawah. Dua lapis boleh nih. Umat ya. Kasih kuat. Kuat nih. Baru kita nanti pasang di pabrik. Nah kalau pasang baru, kalau plaster kayak gini, ini harusnya tertutup plasternya, bukan begini. Ya. Tapi harus menutupi semua Seluruh luka. sini, 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 sini. Iya, ya. Tetapi Yang sekarang bening itu. kalau Yang bening itu kan nggak iya, sakit oke, supaya katanya. tidak terkontaminasi, supaya moist, Yang buat apa? supaya lembab. Di infus itu kan matang. Ya. Nah, kalau pakai IPAPI ya begini. Diukur dulu. Ya. Berapa panjangnya? Kita nggak selesai. Jadi jangan mengukur nanti, jadi sekalian aja diukur panjang ini. Ya. What times? 10. Baru kita aplikasikan. Bisa menggunakan pinset dibantu. Ya, buka nih. Ya. Ditempelkan yang mana dulu? Yang udah dibuka. Yang mana? Yang udah dibuka. Ditempelkan ke mana? Boleh begini. Ya. Kasa. Ya. Teriak tuh. Kemudian kita buka. Bisa menggunakan pinset biasanya kalau tangan susah. Ujungnya kita pegang, kemudian ujung dengan ujung kita tarik. Ya. Coba. Wah, rapi sekali. Satu lagi, ya kalau yang nggak biasa ya nanti susah. Ya, di tengah ya menutupin tengah dengan ukuran yang sama. Celanakmu ini agak di bawah. Di pelorotin ke bawah. Nah, Istighfar kan? iya. Takutnya. Nah, kalau sudah kita tarik di bagian ujung dengan ujung supaya kuat, ya. Wah, bagus nih. Di plaster nggak lengket, ya. Cakep banget balutannya. Setelah itu kita rapikan hasilnya, ya. Liatin balutannya.
Aku dulu. Ya, prinsipnya harus tertutup. Ya. Pak, kakinya ditekuk, Pak. Ya, angkat, Pak, bokongnya. Kita rapihkan, Pak. Alat sudah dibereskan, dirapikan. Ya, lepas sarung tangan. Baru kita melakukan Terminasi. cuci tangan. Ya, cuci tangan 6 langkah. Ya. Setelah itu apa? Evaluasi. Melakukan terminasi. Terminasi. Terminasi itu ada 4. Evaluasi, ATL, kontrak yang akan datang, dan Rencana tindak dokumentasi. Pak, gimana Pak setelah diganti palutan Pak? Lebih nyaman ya Pak ya? Iya Pak, lebih nyaman. Oke, ya. Mungkin ada katel-katel, katel-katelnya hilang. Ya. Kemudian RTL, rencana tindak lanjut. Pak, ini palutannya akan kita ganti besok pagi Pak. Jadi setiap hari kita ganti. Biasanya ada kalau pakai model biasanya